Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini aku mau bagiin cara mengisi kolom pajak ya. Nanti kita isi supaya nanti bisa dapat pajak 10%. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian paham untuk kedepannya harus isi apa aja. Oke teman-teman, berikut ini langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Chrome, kemudian kita tulis di sini AdSense login ya. Setelah itu kita klik login Google AdSense yang warna biru ini. Di sini sudah ada notifikasi penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan pajak. Terus di bawahnya ada kelola info pajak, kemudian pelajari lebih lanjut dan juga tutup. Kita langsung aja klik di kelola info pajak. Kemudian munculnya akan seperti ini, kita scroll aja ke bawah. Kemudian di sini ada tambahkan info pajak. Kita klik tambahkan info pajak. Oke, jika sebelumnya sudah pernah mengisi formulir ini, maka formulir tersebut akan tergantikan. Nah, jika belum, langsung aja kita mulai formulir pajak ya. Kita klik yang ada di bawah, mulai formulir pajak. Kemudian kita masukkan email dan juga password. Sesuaikan dengan yang ada di AdSense. Di sini ada apa jenis akun kita. Nah, kita klik aja perorangan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Kemudian pilih jenis formulir pajak Anda, kita pilih yang W8BEN. Kemudian klik mulai formulir 8BEN. Kemudian akan muncul seperti ini. Identitas pajak kita isi sesuai nama kita. Kemudian kita pilih negara atau wilayah kewarganegaraan, kita pilih Indonesia. Identitas wajib pajak atau TIN. Nah, ini kita bisa isi NPWP, atau misalkan teman-teman nggak punya NPWP, kita bisa ganti menggunakan NIK atau nomor identitas kependudukan. Nah, di sini karena aku belum punya NPWP, jadi aku mau ganti menggunakan NIK saja. Aku mau masukkan NIK ini di TIN asing ini ya, yang tulisan TIN asing. Nah, sesuai informasi teman-teman, kalau kita isi NIK kita harus sesuaikan dengan nama yang ada di AdSense ya, yang terdaftar di AdSense. Oke, langsung aja kita isi NIK-nya. Oke, kalau sudah, kemudian ITIN atau SSNAS itu kita lewati, kemudian kita klik berikutnya. Kemudian bagian ini kita checklist. Nah, kemudian di bawahnya ada negara, kita pilih Indonesia, kemudian alamat kita bisa isi alamat sesuai
yang di KTP atau sesuai dengan alamat yang kita tinggali ya. Kalau aku isi sesuai dengan alamat yang aku tinggali sekarang. Jadi kita isi desa, kota, dan provinsi. Kita isi selengkap-lengkapnya. Kemudian apabila alamat surat kita sama dengan tempat tinggal tetap kita, maka kita centang di bagian ini. Tapi misalkan alamat surat dan tempat tinggal tetap kita itu berbeda, kemudian kita isikan ke sini, nah jangan dicentang bagian yang bawah itu tadi ya. Setelah itu kita cek lagi apakah data yang udah kita masukkan itu udah benar. Kalau udah benar, kita langsung klik saja berikutnya. Kemudian poin ketiga adalah perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita langsung checklist yang ya. Oke, setelah kita pilih ya, kemudian kita centang lagi yang penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat itu ya, kita centang. Kemudian negara kita pilih Indonesia. Pajak. Nah, di bagian layanan ini kita centang, kemudian bagian pasal ini kita klik, kemudian kita pilih yang pasal 8 ayat 1. Kemudian untuk tarif pemotongan kita pilih yang tarif perjanjian yang lebih rendah ya, kita pilih yang 0% tarif perjanjian yang lebih rendah. Setelah itu kita checklist di bagian kota ini ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Terus di bagian royalti, film dan TV ini kita checklist. Setelah itu untuk pasalnya kita pilih pasal 13 ayat 2, dan untuk tarif pemotongan kita pilih ya 10%. Checklist lagi di bagian kolom kotaknya itu. Kemudian royalti berikutnya kita checklist juga. Kemudian kita pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian tarif pemotongannya kita pilih yang 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Nah, jadi teman-teman, poin yang paling penting itu adalah di sini tadi di bagian mengisi pasal-pasal dan juga untuk tarif pajaknya. Jadi kita jangan sampai lewatin ataupun salah isi. Misalkan kita isi yang 30%, nanti pajaknya akan ikut 30%. Jadi kita isi yang 10%, nanti akan ikut pajaknya 10%. Di sini yang paling penting, jadi jangan sampai terlewati. Kalau sudah benar, kita langsung saja ke berikutnya. Kemudian berikutnya adalah pratinjau pajak. Nah, di sini kita cocokkan apakah data yang udah kita isi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk identitas pajaknya, nama dan sebagainya udah sesuai. Kemudian untuk alamat tinggal, alamat surat udah sesuai juga. Kemudian untuk pratinjau pajak, nah ini yang paling penting. Terus ini udah 10%, kemudian pasal-pasalnya juga udah benar. Kemudian poin keempatnya itu pratinjau dokumen. Nah, di sini kita centang aja. Kita centang di bagian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Ini kita centang atau checklist ya. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita isi ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke, kita klik.
adalah nama lengkap resmi yang ada di kotaan itu ya. Kita isi aja nama lengkap kita. Kemudian klik berikutnya. Kemudian aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Nah, di sini pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Kemudian kita centang di bagian saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut. Kemudian kita pilih juga yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, itu kita pilih. Kemudian pilih berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan pajak. Nah, di sini karena peraturan baru, jadi kita dihadapkan sama pengiriman secara elektronik. Kalau sebelumnya itu melalui surat, nah sekarang melalui elektronik. Oke, langsung saja kita pilih saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Setelah itu langkah terakhir kita pilih kirim. Nah, ini untuk hasilnya. Hasil di film dan TV tarif pemotongan pajak 10%, kemudian hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak 10% dan WHT 0%. Oke, sekian video aku kali ini, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.